Berbicara tentang nama Sunda, sudah pasti kita mengenalnya dengan nama salah satu suku yang ada di Indonesia. Suku Sunda atau orang Sunda adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa dengan istilah Tatar Pasundan yang mencakup wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat dan Banten. Penamaan etnis atau suku yang lahir dari peradaban kuno biasanya mengidentikan sebuah daerah atau wilayah yang menjadi tempat mereka tinggal dan membangun sebuah tatanan kelompok untuk sebuah peradaban. Akan tetapi berbeda dengan suku Sunda, mereka yang termasuk salah satu suku tertua di Indonesia yang berasal dari Pulau Jawa, namun tidak disebut dengan suku Jawa. Seperti halnya masyarakat yang berada di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, mereka dikenal dengan nama suku Jawa. Nama atau istilah Sunda ternyata tidak sesederhana yang kita kenal selama ini yang hanya sebatas untuk penamaan suku atau etnis saja. Fakta sejarah menyatakan nama Sunda sudah dikenal sejak dari lama, terutama oleh kalangan akademisi yang menggeluti bidang geografi atau ilmu bumi. Pada sekitar tahun 50-an masih ditemukan istilah atau sebutan Sunda Besar dan Sunda Kecil. Wilayah Sunda Besar meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan wilayah Sunda Kecil meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Gabungan dari keduanya itu di zaman dahulu dinamakan dengan Kepulauan Sunda atau Sunda Island. Menurut Ptolemes, seorang ahli ilmu bumi dari Yunani yang hidup antara tahun 90 hingga 168 Masehi, nama Sunda sudah dikenal sejak abad pertama Masehi. Sebuah daratan yang dikelilingi banyak gunung berapi dengan tanah yang sangat subur serta dihuni oleh aneka satwa dan fauna. Dalam sebuah penelitian sejarah, kata Sunda ini sudah dipakai oleh pakar ilmu bumi pada tahun 150 Masehi mengacu pada 3 pulau besar yang terletak di timur India. Kata Sunda sendiri berasal dari bahasa Sangsakerta yang bermakna bersinar, terang, dan putih. Dari istilah inilah yang kemudian dipakai secara luas oleh pakar ilmu bumi dan pembuat atlas Eropa untuk merujuk pada kawasan yang pada zaman sekarang ini merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Pada atlas yang dibuat oleh Giacomo de Rossi pada tahun 1683, kawasan negara kita ini disebut dengan Isole della Sonda atau Kepulauan Sunda. Ada juga peta kuno yang terbuat dari perunggu yang digrafir pada tahun 1719 buatan Jerman yang dinamakan Die Insel von Sonse yang berarti Pulau Sunda. Perjalanan sejarah mencatat bahwa nama Sunda ini mengalami penyempitan arti yang kemudian merujuk hanya kepada nama sebuah kerajaan yang pernah berdiri antara abad ke-7 dan abad ke-15 yang berpusat di Pakuan Pajajaran wilayah Jawa bagian barat. Namun istilah kata Sunda sendiri sudah ditemukan sejak zaman kerajaan Tarumanagara sekitar abad ke-4, yakni Sundapura, sebuah daerah yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Sunda yang juga dikenal dengan sebutan Kerajaan Pakuan Pajajaran mengalami puluhan kali pergantian kekuasaan, termasuk di dalamnya masa kekuasaan Sri Baduga Maharaja atau Jayadewata atau lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi, dan berakhir di masa kekuasaan Prabu Ragamulya Surya Kencana pada tahun 1579 Masehi. Jika melihat dari keterangan tersebut, sudah jelas memperlihatkan istilah Sunda secara geografis jauh lebih luas dari sekedar hanya merujuk ke wilayah Jawa bagian barat, yang kini dikenal dengan Provinsi Jawa Barat dan Banten. Sunda ternyata melingkupi seluruh pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Menilik penamaan Sunda sendiri jauh lebih tua dibanding istilah Nusantara, apalagi dengan Indonesia yang dikenal pertama kali pada tahun 1850 dengan nama Indonesian atas pemberian nama oleh seorang antropologi Inggris yang bernama J.R. Logan. Kepulauan Sunda atau Sundaland yang dulu sangat dikenal dan disematkan pada wilayah Indonesia saat ini hilang dan seakan-akan tak pernah ada nama tersebut. Hilangnya nama Sundaland secara keseluruhan sebagai nama wilayah di Indonesia memang tidak diketahui persis kapan dimulainya. Namun bukti adanya eksistensi penamaan Sunda di wilayah Indonesia tercatat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1958. Undang-undang tersebut sebagai penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang perubahan nama Sunda Kecil menjadi Nusa Tenggara, yang sekarang kita kenal dengan Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat sampai Maluku.
Nama besar Sunda yang sudah sejak dari lama ada dan diakui oleh banyak pihak sebagai sebuah sejarah besar harus hilang dan berganti nama dengan penamaan sebuah suku, yakni suku Sunda. Dari sekian banyak daerah yang termasuk dalam paparan Sunda atau Sundaland yang saat ini Indonesia, kenapa hanya masyarakat yang mendiami sebagian besar Jawa Barat dan Banten saja yang dinamai suku Sunda? Apakah pengaruh dari nama kerajaan Sunda yang pernah berdiri di wilayah tersebut, ataukah daerah Jawa Barat sebagai wilayah pusat peradaban Sundaland di masa lampau? Teka-teki dan misteri mengenai hal tersebut akan kami bahas di video berikutnya.